Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulangi materi sebelumnya ya, yaitu instalasi CMS (Content Management System). Yaitu di sini kita pakai WordPress ya. Yang pertama kita di sini aktifkan terlebih dahulu exam-nya ya. Exam PB-nya kita aktifkan dulu. Ntar saya cari dulu ya examnya. Kita aktifkan dulu, kita start semua ya. Ini yang perlu di start, ini hanya Apache sama MySQL. Lah, untuk teman-teman kemarin yang tidak nututin ya. Jadi yang pertama kita download di sini terlebih dahulu namanya WordPress ya. WordPress.org. Bukan .com ya. Kalau .com itu kita buat blog. Nah, kalau WordPress.org ini kita download open source-nya ya, agar bisa diinstal di web server kita secara offline nanti. Nah, jangan lupa nanti di get WordPress ya. Ini di get WordPress. Nah, kita cari yang ini. Download WordPress 6.9. Ini sudah mulai download ya. Nah, ini saya langsung taruh di C, terus di exam, di htdoc. Nah, di sini saya buatkan folder ya, namanya latihan. Oh, ini sudah ada ya. Nah, saya ubah lagi, saya ubah menjadi latihan web. Nah, ini sudah ya. Saya simpan di sini ya, di folder latihan di htdoc, terus folder latihan di save. Nah, sambil kita nunggu ini proses downloadnya. Sambil kita nunggu proses downloadnya, kita terlebih dahulu membuat database ya. Nah, perlu diketahui kemarin yang sudah saya jelaskan database itu apa. Database itu adalah kumpulan dari beberapa tabel. Nah, ini perlu kita buat terlebih dahulu sebelum kita instalasi dan konfigurasi CMS-nya. Nah, masuknya di mana? Masuknya di localhost ya. Masuknya di localhost. Nah, setelah masuk di localhost, kita arahkan ke namanya phpMyAdmin ya. phpMyAdmin. Jadi di sini database-nya, kalau ada yang tanya database-nya pakai apa, ini pakai MySQL ya. Lah, exam ini adalah tool ya, tool di mana exam ini sudah kompleks, ada web server ya Apache sama untuk database-nya MySQL. Nah, di sini ini kita buat terlebih dahulu ya. Kalau yang kemarin itu database tulisannya, kalau ini basis data, ini bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya ya database itu. Sama saja. Ini saya setting ke bahasa Indonesia aja kemarin. Nah, kita buat di sini namanya
latihan, latihan web. Nah, ini saya buat nama database-nya latihan web. Kita create atau buat di sini. Nah, ini sudah. Nah, sambil lalu kita nunggu yang di-download ini. Ini sudah terbuat ya. Nama database-nya namanya latihan web. Nama database-nya namanya latihan web. Nah, ini sudah ya, sudah di-download. Kita coba masuk ke C ya, terus ke exam, kemudian di htdoc tadi kita kasih nama latihan web. Nah, ini kebetulan foldernya ini di zip ya. Nah, kemarin itu kita perlu ekstrak terlebih dahulu, ingat-ingat ya. Jadi ekstraknya itu ekstrak here, ekstrak di sini. Kita sambil nunggu. Nah, ini kebetulan apa bedanya kalau ekstrak to WordPress 6.9, kalau ekstrak to WordPress 6.9 ini langsung include dengan folder WordPress 6.9 sama. Tapi kalau ekstrak here itu berarti dia mengekstrak isi dari folder ini, folder WordPress 6.9. Isinya apa? Isinya yaitu folder WordPress ya, tidak ada angka versi ya, tidak ada versinya. Nah, kalau ekstrak file apa? Berarti file yang ada di dalamnya itu diekstrak, dikeluarkan itulah. Nah, itu bedanya. Kita sambil nunggu. Ini belum selesai. Ini memang saya tidak pelan-pelan ya, biar mudah dipahami. Nah, jika sudah ini kita hapus saja. Kita hanya butuh ini WordPress ini. Nah, ini kan kalau kemarin kan yang kita bahas itu langsung langsung kita rename ini kan ya. Nah, kalau dalam eh, praktek kali ini kita bukan di rename. Kenapa? Karena foldernya sudah ada inilah. Foldernya namanya latihan web. Berarti yang folder WordPress ini kita keluarkan filenya ini yang di dalam. Kita cut ya, kita cut. Nah, kita masukkan ke latihan web. Nah, kita pastikan di sini. Kita keluarkan filenya. Nah, jadi tinggal nanti ketika kita memanggil latihan web itu websitenya itu sudah muncul, tidak perlu masuk ke directory lagi. Nah, ini WordPress-nya folder WordPress kita hapus. Kenapa? Karena sudah diekstrak, kita sudah ambil filenya ini. Berarti susunannya ya di htdocs terus latihan web. Nah, ini filenya, file source code-nya ya, open source-nya ini. Nah, setelah itu kita coba install ya, sesuai dengan yang kemarin. Kita localhost ya, localhost terus tadi nama foldernya namanya latihan web. Nah, kita panggil. Nah, ini kita pilih bahasa ya, bahasa Indonesia.
Terserah mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terserah. Nah, saya pilih bahasa Indonesia, lanjutkan. Diingat-ingat ya, nama database-nya itu adalah latihan web. Nama database-nya. Nah, kalau foldernya tadi kan namanya sama, latihan web. Nah, nama database-nya diingat juga, namanya latihan web. Ini kita tunggu, masih proses install. Nah, kalau seperti ini, selamat datang di WordPress. Sebelumnya memulai, Anda harus mengetahui hal-hal berikut. Yang pertama, nama basis data atau database-nya. Database-nya kan namanya latihan web. Terus nama pengguna basis data secara default, exam ini secara default nama pengguna basis datanya itu root, ya root, ROOT. Sandinya itu kosong biasanya. Bisa sebenarnya di setting di sini kita kasih sandi, tapi secara default itu kosong. Terus host basis datanya ini otomatis ya, otomatis. Terus prefix table ini dia nanti secara otomatis meng-create sendiri untuk tabel-tabelnya. Jadi di dalam database ini nanti ada beberapa tabel. Nah, ini nanti CMS ini secara otomatis dia meng-create sendiri. Nah, kita klik ayo ya. Nah, ingat-ingat nama basis datanya tadi latihan web. Nah, ini kita copy aja. Yang di PHP My Admin ya, kita pastikan di sini. Ingat-ingat nama pengguna di exam secara default itu namanya root, sandinya dikosongkan. Nah, ini tetap ya, hostnya itu tetap localhost. Prefix table ini biasanya awalan tabelnya itu kita pakai WP ya. Bisa kalian modifikasi mau pakai TB, tabel maksudnya, terserah. Langsung kita kirim. Nah, ini jalankan pemasangan. Ini berarti sudah sukses ya. Nah, ini yang perlu kita buat ya, judul situs ya, nama websitenya. Kita coba kasih nama Unipar ya. Unipar contohnya. Terus nama penggunanya apa? Nama pengguna untuk masuknya. Saya kasih nama QWERTY aja, coba. QWERTY. Terus passwordnya biar mudah diingat ya, QWERTY 123. Ini kok lemah, ya terserah kalian mau pakai yang kuat. Jadi kalau yang kuat itu nanti ada kombinasi ya antara karakter huruf besar, huruf kecil, angka sama karakter biasanya. Nah, ini bisa pakai seperti ini bisa. Nah, ini kuat. Nah, biar tapi untuk teman-teman kan mudah lupa ya. Jadi kita pakai yang ini aja untuk latihan. Kita kasih nama QWERTY 123. Nah, setuju, terus emailnya ini teman-teman isi, terus diinstal. Ini jangan dicentang ya, halangi mesin pencari untuk mengindeks situs ini. Ini jangan dicentang. Kenapa? Karena kalau dicentang ini nanti tidak kebaca oleh search engine ya. Ini proses install ya. Dan jangan lupa ya dicentang ini setujui pengguna sandi yang lemah. Jadi walaupun sandinya lemah itu dicentang, dilanjut maksudnya. Kalau tidak dicentang dia tidak bisa lanjut. Nah, ini sudah selesai ini. Ini sudah selesai. Nah, coba kita masuk ya, log masuk. Ini kita mau masuk ke dashboard ya. Dashboard adminnya. Jadi diingat-ingat tadi nama pengguna QWERTY, terus sandinya QWERTY 123. Nah, ini QWERTY ya. Nah, ini untuk masuk dashboard, untuk ngedit-ngedit tampilan, template, dan lain-lain. Postingannya, ini untuk ngedit kontennya dan tampilannya. Ini namanya dashboard ya.
Nah, kita sambil nunggu ya, kita mau lihat ya tampilan depannya seperti apa. Nah, tampilan depannya tetap kita masuk ke localhost tadi, localhost garing latihan web. Nah, ini polosan ya, jadi belum ada template atau template bawaannya. Ini masih loading. Nah, ini tampilan polosan, belum ada template ini. Jadi ini nanti kita praktekkan di pertemuan selanjutnya untuk memasukkan template-nya, terus modifikasi tampilan dan isi postingan. Nah, ini dashboard. Nah, dashboard ini nanti teman-teman bisa edit postingannya, media, laman, komentar, tampilan dan lain-lain. Ini nanti kita ngeditnya di sini. Oke, demikian tutorial atau panduan instalasi WordPress CMS ini ya, Content Management System. Untuk video selanjutnya nanti saya akan buatkan next video. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.